Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, sebelumnya mungkin kita pernah mendengar tentang sistem persamaan dua variabel atau SPLDV. Nah, pada sistem persamaan dua variabel, kita mendapatkan hasil berupa variabel ya. Kita mendapatkan hasil berupa X nilainya berapa, Y nilainya berapa. Sementara pada sistem pertidaksamaan yang kita dapatkan itu nanti berupa daerah penyelesaian ya, atau rentang seperti itu. Nah, biasanya nanti bentuknya itu seperti ini. Jadi ada Y1, misalkan dia bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kalau di sini saya contohin dia lebih dari ya. Lebih dari fx gitu misalkan. Nanti ada lagi Y2, misalnya dia lebih dari gx. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah ya, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Nah, yang ingin kita cari adalah kita pengen cari titik potong antara dua daerah penyelesaian, yang pertama dan yang kedua. Caranya, yang pertama kita lukis dulu ya batas-batas dari kedua kurva. Jadi nanti ini kan akan membuat kurva, ini akan membuat kurva. Kita lukis dulu batas-batasnya, kemudian kita arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Kalau misalkan dia lebih dari, ya berarti nanti arsirnya ke atas. Kalau dia kurang dari, maka nanti arsirnya ke bawah. Kemudian kita cari titik potong antar kurva. Potongannya di mana? Nah, barulah setelah itu kita lukis daerah penyelesaiannya. Biar teman kece makin paham, yuk coba kita lihat contoh soalnya. Ceritanya di sini ada dua pertidaksamaan ya. Dua-duanya adalah pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4, dan yang kedua Y kurang dari sama dengan minus X kuadrat plus 8. Yang ditanya adalah daerah penyelesaiannya itu apa? Oke. Nah, jadi ini adalah soal pilihan ganda. Di sini ada pilihannya, tapi untuk menjawabnya kita singkirkan dulu ya pilihannya agar tempatnya muat. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar dulu daerah-daerah pembatas untuk persamaan yang pertama ya, pertidaksamaan yang ini yang pertama ya. Jadi ini kan bentuknya adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat minus 4. Untuk kita cari bentuk kurvanya, kita bisa ubah dulu jadi persamaan Y sama dengan X kuadrat minus 4. Nah, kemudian kita cari titik potongnya terhadap sumbu-sumbu ya. Jadi misalnya yang pertama ini sumbu X, ini sumbu Y. Ketika X-nya 0 ya, ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah masukin 0 ke sini. Berarti Y sama dengan minus 4. Berarti Y-nya adalah minus 4. Berarti nanti titik potong yang pertama adalah 0, minus 4. Nah, kemudian yang kedua, apabila Y-nya yang 0 ya, ketika Y-nya 0 maka X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya nanti adalah plus minus 2. Berarti titik potong yang kedua adalah minus 2,0 dan juga 2,0 ya. Ini adalah titik potongnya. Nah, kemudian kita juga cari titik puncaknya, karena ini kan parabola ya, ini adalah fungsi kuadrat. Nah, kita tahu kalau misalkan puncak ya, puncak dari sebuah persamaan fungsi kuadrat itu bisa kita cari dengan X-nya itu min B per 2A, sementara Y-nya itu adalah D min D per 4A. Oke, dimana D-nya ini adalah diskriminan ya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke, berarti nanti kita bisa masukin saja. B-nya adalah, kita ubah persamaan ini menjadi sama dengan 0 ya. Berarti nanti di sini A-nya ya, dari persamaan ini, A-nya itu nilainya 1, B-nya itu nilainya 0, dan
C-nya itu nilainya adalah negatif 4. Begitu. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti nanti ini nilainya adalah 0 ya dibagi sama 2 dikali 1 ya, negatif depannya. Terus di sini B kuadrat min 4AC, berarti 0 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 4 dibagi sama 4 dikali 1 ya, ada negatif di depannya. Maka hasilnya X-nya adalah 0, Y-nya adalah negatif 4. Oke, ini adalah persamaan dari yang pertama ya, dari fungsi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kita cari lagi sama, tapi di sini untuk pertidaksamaan yang nomor 2, yaitu Y kurang dari sama dengan minus X kuadrat plus 8 ya. Y kurang dari sama dengan minus X kuadrat plus 8. Oke, jadi ini sama, kita ubah dulu jadi bentuk persamaan ya. Y sama dengan minus X kuadrat plus 8. Kita cari sama seperti sebelumnya, yaitu ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ya, titik potongnya ada di mana? Ketika X-nya 0, maka X-nya masukin ke sini, kita dapatkan Y-nya itu adalah 8 ya. Berarti titik potong yang pertama adalah 0,8. Kemudian ketika Y-nya 0 ya, ketika Y-nya 0, maka X kuadrat sama dengan 8. Maka nanti X-nya adalah plus minus akar 8. Oke, berarti nanti titik potongnya ada di minus akar 8,0 dan akar 8,0. Oke, kemudian sama, kita cari puncaknya ya, karena ini adalah persamaan kuadrat. Berarti nanti kita bisa cari puncaknya. Puncaknya bisa kita cari dengan rumus yang sama. Dari sini kita dapat kalau A-nya itu adalah negatif 1, B-nya itu adalah 0, dan C-nya itu adalah 8. Maka kita masukkan ya, kita masukkan ke persamaan ini, min B per 2A sama min D per 4A. Kita dapat nih, puncaknya nanti adalah 0,8. Ya, 0,8. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 2 buah grafik, yaitu grafik yang pertama yang Y lebih dari sama dengan X kuadrat minus 4 dan Y kurang dari sama dengan minus X kuadrat plus 8. Maka kita bisa gambar nih, kita bisa gambar grafiknya di sini. Ya, kita gambar di sini ada sumbu X ya, dan juga ada sumbu Y. Nah, yang pertama adalah grafik yang Y lebih dari X kuadrat minus 4. Kita lihat di sini titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Kita lihat titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada di minus 2 dan 2. Berarti mungkin ada di sekitar sini ya, minus 2, dan ada di sini yaitu 2. Begitu. Dan puncaknya ada di negatif 4 ya, Y sama dengan negatif 4. Berarti ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini. Ini adalah negatif 4. Nah, berarti bentuknya itu kurvanya seperti ini. Oke. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Nah, kemudian kita gambar lagi kurva yang Y kurang dari sama dengan minus X kuadrat plus 8. Kalau kita lihat di sini, dia itu titik potong terhadap sumbu X-nya ada di minus akar 8 dan akar 8. Nah, berarti minus akar 8 itu kan dia lebih besar daripada minus 2 ya. Lebih besar maksudnya lebih ke kiri dibanding minus 2. Maka mungkin nanti posisinya ada di sini. Ya, ini adalah negatif akar 8. Sementara akar 8-nya juga lebih besar daripada 2. Berarti akar 8 ada di sini.
Kemudian kita lihat puncaknya itu ada di 8 ya, 0,8. Berarti puncaknya itu ada di sini. Nah, berarti nanti bentuk kurvanya itu seperti ini. Ya, melewati akar, lalu puncaknya ada di 8. Oke. Nah, kemudian kita harus tahu di mana kita harus mengarsir. Kalau kita lihat di sini, Y itu dia lebih besar sama dengan X kuadrat minus 4. Artinya apa? Artinya letak dari Y itu ada di atas ya, ada di atas kurva yang pertama, yang warna merah gitu. Kemudian Y kurang dari sama dengan minus X kuadrat plus 8. Berarti dia ada di bawah kurva yang kedua. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, daerah penyelesaiannya ya adalah yang di tengah-tengah antara dua kurva parabola. Maka kalau kita lihat ke pilihan yang ada sebelumnya, hanya ada satu ya yang ada di antara dua kurva parabola, yaitu yang A. Sementara yang B itu ada di atas ya, sementara yang E itu ada di luar. Yang C dan yang D itu tidak relevan karena kurva yang satunya lagi adalah kurva lingkaran, bukan kurva parabola. Nah, gimana teman kece? Biar kamu makin paham, yuk coba kerjakan soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.